Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru PJOK, perkenalkan saya Joko Triyono. Saya adalah seorang guru PJOK di sebuah sekolah menengah atas, yakni SMA Negeri 2 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan berbagi praktik baik yang dapat menginspirasi kita semua. Nanti di sini saya akan berbagi praktek pembelajaran yang diklat PKG saya selama ini yang saya ikuti, akan saya implementasikan terhadap pembelajaran kepada siswa-siswi saya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan berbagi praktek pembelajaran yang mengedukasi tentang pembelajaran terdiferensiasi serta metode gaya belajar dalam metode mekanisme pembelajaran PKG PJOK, yang mana tentang pembahasan isu-isu sosial, kemudian tentang praktek pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Semoga nanti beberapa tahapan yang saya laksanakan dapat berbagi inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Harapannya dalam pembelajaran ini dapat berkontribusi baik dalam kegiatan penunjang penilaian kinerja guru PJOK, khususnya mengampu yang setelah ini akan berlangsung dalam kegiatan di tahap-tahap berikutnya untuk diseminasi. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Saling kita berbagi. Salam PJOK. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Baik ketua kelas, untuk dapat dipersiapkan, silakan. Sudah siap, sudah mulai. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Elsa, anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi baru. Tapi sebelum masuk ke materi baru pelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan atau merefleksikan kepada kalian semua tentang kaitan materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, kira-kira dalam materi minggu lalu kita kan sudah belajar tentang olahraga atletik ya, tentang lari jarak pendek. Nah, kira-kira siapa yang akan merefleksikan tentang apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silakan. Siapa? Ya, Pak. Dari praktek lari jarak pendek tersebut, saya mendapatkan berbagai pelajaran baru dan yang baik untuk kesehatan, seperti peningkatan kekuatan otot dan peningkatan daya tahan untuk tubuh. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin merefleksikan tentang kaitan materi minggu lalu selain itu? Oke, ya. Pelajaran minggu kemarin itu cukup seru, menarik, terus menyenangkan juga. Oke, sangat berkesan ya, artinya sudah dilalui ya. Iya, Pak. Oke. Anak-anak, barusan kita merefleksikan tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Artinya apa? Materi yang sudah kita pelajari itu sangat ada yang berkesan tadi ya disampaikannya, kemudian dapat mengetahui apa sih manfaat dalam olahraga atletik, khususnya cabang olahraga lari. Nah, saat ini kita akan masuk masih sama dalam olahraga atletik, tapi nomor perlombaan yang berbeda, yakni nomor lompat. Selanjutnya kita akan belajar tentang lompat jauh. Ya, kira-kira materi lompat jauh ini kan bukan materi baru ya. Di kelas 10 dan 11 kita sudah pernah belajar. Nah, dari kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lalui, apa yang masih kalian ingat tentang pembelajaran lompat jauh? Nah, ada yang ingin merefleksikan tentang materi lompat jauh? Yang saya tahu tentang lompat jauh itu melompat dengan satu kaki, menahan titik berat badan di udara selama mungkin. Terus tujuannya untuk mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya. Berikutnya siapa lagi?
Saya Pak. Oke Dani, apa kira-kira Dani? Tentang Yang apa yang kita saya ketahui tentang teknik dasar melompat jauh, yang pertama itu awalan, yang kedua tumpuan atau tolakan, Oke, tumpuan atau tolakan. yang kedua sikap melayang di udara, yang keempat atau yang terakhir itu akhiran. Akhiran ya. Itu. Jadi teman kalian tadi Dani sudah menyampaikan tentang teknik dasar. Nah, berikutnya ada lagi? Oke, Arif. Ya. Yang saya tahu tentang teknik lompat jauh Iya. itu dapat meningkatkan kebugaran fisik, Oke, terus kebugaran. dapat melenturkan tubuh dan meningkatkan koordinasi tubuh. Baik anak-anak, tadi baru saja kalian sudah beberapa teman-teman sudah merefleksikan tentang materi kita yang akan kita pelajari. Nah, jadi Bapak berasumsi kalian nih sudah mulai terbuka ya tentang lompat jauh itu, karena apa? Mungkin di materi sebelum-sebelumnya sudah pernah dipelajari. Nah, saat ini kita akan belajar lebih dalam lagi, yakni tugasnya adalah menganalisis tentang gaya dalam lompat jauh. Oke, sudah siap semua untuk belajar itu? Oke, kalau sudah siap, nanti Bapak akan membagikan beberapa mekanisme pembelajaran ya. Belajaran kita nanti kita akan praktek di lapangan, tapi sebelum praktek di lapangan, kita nanti akan membagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya. Langsung Bapak tentukan beberapa kelompoknya. Ini barisan ini untuk kelompok 1 dan ini barisan ini kelompok 2 dan yang sana kelompok 3. Kita akan belajar menentukan gaya belajarnya masing-masing dalam satu kelompok yang beda. Nah, nanti dalam pembelajaran kaitan lompat jauh, kita akan adakan undian ya untuk masing-masing kelompok. Dalam lompat jauh itu kan ada 3 gaya. Kira-kira gaya apa saja? Gaya jongkok, terus menggantung, dan yang terakhir melayang di udara. Nah, jadi sudah pas ada 3 kelompok yang sudah dibentuk dan nanti akan memiliki tugas serta peran gaya belajar yang berbeda. Nah, selain belajar secara berkelompok ya dengan gaya belajar yang berbeda-beda, nanti setelah itu kita akan melanjutkan pembelajaran yang namanya pembelajaran Sport Education Model atau SEM ya. Pembelajaran SEM yaitu praktek di lapangan ya. Setelah dari nanti kita bagi kelompok, ini tadi sudah saya bagi kelompok, sekarang kita akan masuki tahap undian. Oke. Sebelum masuk tahap undian, nanti Bapak akan membagikan kertas ya, kertas karton ini dalam satu kelompok satu kertas. Nanti tugasnya dalam kelompoknya berdiskusi ya untuk menganalisis gaya yang telah nanti didapat dalam undian tersebut, diterapkan membuat sebuah mind map ya, mind map atau peta konsep yang dituangkan dalam kertas ini. Masing-masing kelompok silakan berkolaborasi sekreatif mungkin bentuknya ya dengan gaya belajar yang sudah ditentukan masing-masing. Oke, kita undi ya. Oke, baik, kita undi. Undian gaya apa dalam lompat jauhnya? Gaya jongkok. Gaya jongkok. Oke, untuk kelompok 1 gaya jongkok ya. Kelompok 2 perwakilan. Ya. Ya, tugas kalian menganalisis dengan pembelajaran yang gaya belajar masing-masing. Ya, di sini kelompok 1 nanti tugasnya ya gaya belajarnya yaitu menggunakan gaya audio visual. Jadi tugas kelompok 1 yakni mengamati sebuah video dalam perlombaan lompat jauh. Terus kelompok yang kedua nanti pembelajarannya secara kinestetik. Ya, kinestetik itu apa? Tentang praktek. Jadi nanti kelompok 2 akan berkolaborasi membuat praktek tentang gaya apa tadi yang setelah diundi? Berjalan di udara. Berjalan di udara. Nanti silakan bentuk siapa yang bertugasnya, timnya segala macam, yang praktekkan, yang presentasi siapa ya. Dan yang kelompok 3 nanti gaya belajarnya secara melalui sumber belajar ya, mencari referensi melalui sumber belajar, bisa media pembelajarannya bisa dari buku ataupun dari internet. Jadi sudah saya plotkan atau bagi dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Itu ya untuk tugas dalam masing-masing kelompok. Sudah siap kita untuk menyiapkan pembelajaran kita di lapangan? Kalau sudah, masing-masing kelompok silakan nanti siapkan alat tulisnya, kita menuju ke lapangan, langsung nanti kita pemanasan dan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Cukup jelas? Ya. Oke, kalau sudah cukup, Bapak persilakan untuk mempersiapkan diri kita menuju ke lapangan. Oke, anak-anak, saat ini kita sudah berada di lapangan ya. Langkah selanjutnya silakan nanti pemanasan dipimpin oleh ketua, baru nanti saya akan memberikan instruksi kembali ya, kegiatan pembelajaran di lapangan apa yang ingin kita lakukan, nanti akan saya instruksikan. Oke, jelas ya?
Oke, kepada peserta silakan untuk pimpin pemanasan. Ya. Gerak. Ya, bergeser. Geser ke sebelah kanan. Melakukan pemanasan di tempat dan hitungannya 2 kali 8 yang dimulai dari kepala. Ya, habis hitung pertama. Mulai. Oke, berikutnya. Ke bawah ya, kepala ya. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya bagian kaki. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, Oke, anak-anak, baru saja kita sudah pemanasan. Selanjutnya kita akan masuki sesuai dengan instruksi di kelas tadi. Kita akan belajar tentang menganalisis gaya, macam-macam gaya dalam lompat ya jauh ya. Nanti setelah ini silakan berkumpul pada kelompoknya. Di sini nanti untuk kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sana adalah kelompok 3. Silakan bentuk komunitas untuk belajar buat lingkaran. Silakan lalu lanjutkan kalian untuk menganalisis masing-masing gaya yang sudah ditentukan dengan gaya belajar masing-masing. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham seluruh ya, siap, gerak. Ya, tambah penghormatan. Balik kanan, bubar barisan, jalan. Silakan berkumpul pada kelompoknya, ambil alat tulisnya. Baik anak-anak, sekarang sudah selesai semua kerja membuat mind mapnya, pekerjaannya sudah. Oke, kalau sudah masing-masing kelompok habis ini lakukan presentasi di depan ya dengan gaya belajar serta ketentuan gaya dalam lompat jauhnya masing-masing, mulai dari kelompok 1 ya. Jadi yang lain silakan masing-masing kelompok memperhatikan presentasi teman kelompok lainnya, lalu memberikan umpan balik atau pertanyaan seputar apa yang mereka presentasikan dari gayanya masing-masing. Oke ya. Ya, silakan kelompok 1 yang bertugas presentasi, mind mapnya dibawa ke depan. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang terakhir itu teknik dasar mendarat, yaitu mendarat dengan ujung tumit. Perbedaan: 1 ada wasit, 2 juri, 3 penonton, 4 hakim garis. Manfaatnya ada 3. 1 pengaturan keseimbangan tubuh, 2 memperkuat otot tingkat tungkai kaki, 3 peningkatan daya. Priansa dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara agar tidak terjadi cedera ketika melakukan lompat jauh dengan gaya jongkok? Sekian, terima kasih. Agar tidak terjadi cedera saat melakukan lompat jauh gaya jongkok itu sebaiknya kalian pemanasan terlebih dahulu supaya badannya itu lebih enteng dan nggak kaku. Pertanyaan lagi, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, selanjutnya agar bersiap-siap kelompok kedua ya, ini tentang gaya apa? Berjalan di udara. Dari ini gaya belajarnya kinestetik ya, yang langsung dipraktekkan ya. Ya, silakan pada kelompok 2 agar disiapkan Di udara, kamu harus mengayun kaki layaknya orang berjalan saat berada di udara. Awalan dari gaya berjalan ini yaitu melakukan 10 lompat jauh. Ada 5 tahapan, diantaranya yang pertama ada awalan. Pada awalan ini, atlet harus memulai dengan lari cepat untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Awalan, tolakan, dan mendarat. Apakah ada yang ingin dipertanyakan?
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rebisita Bella. Izin bertanya, berapa persen sih resiko terjadinya cedera saat lompat jauh berjalan di udara? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Bella. Resiko cedera saat lompat jauh, terutama saat berada di udara, bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk teknik, kekuatan fisik, kondisi fisik atlet, dan kualitas pelatihan. Baru saja kita selesai dari tahapan presentasi ya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran praktek SEM ya, Sport Education Model. Tadi Bapak sudah membagikan tugas. Yang akan bertugas silakan nanti melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita akan berkolaborasi di sini dalam menerapkan pembelajaran Sport Education Model ya. Silakan yang terlibat panitia bersiap-siap ya, yang lain nanti menjadi supporter. Harapannya semua berpartisipasi aktif. Oke ya. Pertama dan bersiap-siap yaitu siap. Agar bersiap-siap yaitu Amel. Selanjutnya agar bersiap-siap yaitu adalah Muhammad Arif. Kita baru saja selesai dalam praktek pembelajaran kita. Tadi sangat seru ya. Ya, walaupun sedikit kita agak panas-panasan, tapi dalam proses pembelajaran ini sangat menyenangkan sekali ya buat kita semua. Nah, kira-kira di akhir pembelajaran ini Bapak ingin bertanya kepada kalian atau merefleksikan diri kalian, kira-kira apa yang telah didapat dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa merefleksikan? Pembelajarannya tadi sangat menyenangkan, Pak, karena saya bisa merasakan berkolaborasi saat membuat mind mapping. Mapping ya. Yang lain selain ini tadi ada lagi yang bisa merefleksikan apa yang telah didapat dalam pelajaran ini? Mungkin ada? Nah, Yuda mungkin mau disampaikan. Saya sangat tertantang Pak, karena tadi saya langsung memperagakan gerakan itu sendiri Pak. Nah, dalam kelompok ya tadi ya? Ya Pak. Oke, Amel silakan. Pembelajaran hari ini sangat menambah wawasan, paling utamanya tahu manfaat lompat jauh gaya jongkok, Pak. Oh, dalam kelompok tadi gaya jongkok ya? Iya, Pak. Oke, good, bagus. Mungkin? Saya, Pak. Oke, Elsa, ayo silakan Sa, yang terakhir Sa. Saya sangat menyenangkan dalam pembelajaran hari ini karena berkolaborasi dengan diri saya sendiri. Jadi Elsa tadi diberikan peran sesuai dengan kebutuhan Elsa ya, artinya disesuaikan sama kemampuan dan kebutuhan Elsa ya. Karena memang Elsa di sini tidak bisa disamakan, untuk jarak lompatannya harus disesuaikan. Oke, di akhir ini kita beri tepuk aplaus dulu semua. Baik anak-anak, di penghujung materi kita ini ya, harapannya nanti di minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan masuk materi yang baru. Dalam materi masih di atletik, tapi kita akan masuk ke materi nomor lempar ya, tolak peluru. Kita akan masuk ke pertemuan minggu depan. Jadi harapannya semua dapat berkontribusi aktif seperti kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak di sini akan membuka suatu paradigma baru, pembelajaran baru dalam PJOK yang Bapak ingin perbaiki dan implementasikan kepada peserta didik Bapak di kelas ini. Harapannya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat berkesan kepada kalian, dan yang belum pernah belajar menjadi juri atau wasit dalam perlombaan tadi di konsep dalam suatu pembelajaran sport education model, kalian sudah dapat belajar secara langsung. Oke ya, harapannya terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.